Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Merupakan sukacita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita dipertemukan dalam kasih Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita mengawali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Hanya oleh karena kasih setiamu yang luar biasa kami ada. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau berseru hanya kepadamu ya Bapa. Kami merindukan lawatanmu Tuhan. Kami rindukan kuasamu dinyatakan Tuhan. Karena Engkaulah yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang terus mencelikkan mata rohani kami Tuhan. Engkau yang mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Engkau mengajar mendidik setiap kami Tuhan. Menjadi umat Allah yang militan Tuhan. Menjadi umat Allah yang bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau senangkan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat. Dia luar biasa. Amin. Masuk dalam tempat kudusnya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Oh, Tuhan ada di sini. Oh, bertata atas pujian kami. Musuhnya terserah, mari kita bersorak. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Dia Allah yang dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah.
saudara sekalian, kita berada di tempat yang aman. Karena Tuhan menjadi pelindung dalam hidup kita. Dia pengharapan kita satu-satunya. Amin, haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Oh, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, harapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Amin. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang menjamin kehidupan kami. Amin. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Oh, Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku. Yesus, haleluya. Yesus, keselamatanku. Ku selalu di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah, sekali lagi, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau yang akan menerangi jalan-jalan langkah kehidupan kami Tuhan.
Di saat kami bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Oh haleluya, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amin, haleluya. Engkau menuntun kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kehidupan kami Tuhan, dan Engkau membuktikannya Tuhan, kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bawa kami terus Tuhan, melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Jesus, amin, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat
jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berarah, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Naikkan pujian dengan segenap hati saudara kepada Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari dengan lebih bersungguh-sungguh katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah,
Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau membuktikan kasih-Mu kepada hidup kami Bapa, setiap kami orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi yang utama dalam hidup kami Tuhan, menjadi tujuan hidup kami ya Bapa. Karena tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku Percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Engkau sumber kekuatan, Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Biarkan sungguh-sungguh Engkau yang memulihkan keadaan kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu.
Belajar dari firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini ya Bapa. Dan biarkan firman-Mu akan membimbing dan menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya ingin kembali mengulang beberapa ayat yang kita sudah belajar dari kemarin. Dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada Bapa, kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita lihat ya saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa cara kita merespon setiap apa yang orang lain buat di dalam kehidupan kita, itu menentukan identitas kita. Saya ulangi lagi. Cara kita merespon setiap perbuatan-perbuatan orang kepada kita, itu menentukan siapa kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita dan kita merespon yang baik, itu orang kebanyakan bisa, ya kan? Tetapi kita sebagai anak-anak Bapa meminta kita untuk terus berbuat baik. Entah itu orang berbuat baik, entah orang itu berbuat jahat. Bapa meminta kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Entah orang itu benar atau tidak benar. Sama seperti Bapa. Amin. Jadi saya tidak, apakah sudah pernah lihat ya saudara? Misalnya terjadi hujan, ada RT 2, ada hujan. Di RT 1 tidak ada hujan. Karena banyak rampok di RT 2, tidak ya. Jadi hujan itu merata, tidak lihat KTP agamanya apa, tidak lihat dia baik atau buruk. Karena apa? Karena Bapak itu cinta orang yang benar, cinta orang yang tidak benar. Cinta orang yang baik, cinta orang yang jahat. Amin. Dan Bapa rindu kita menyatakan identitas sebagai anak Bapa dengan selalu berbuat baik. Amin. Dan Bapa berkata, Bapa menyediakan upah bagi orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita lihat ya saudara. Sebuah contoh di dalam Alkitab. Saya kepingin kita belajar, nanti sudah bisa baca sendiri ya. Kisahnya di rumah. Mengenai Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Mengalami pelecehan, mengalami penganiayaan, mengalami tekanan dari orang-orang yang seharusnya melindungi dia. Dari orang-orang di sekitarnya berbuat jahat kepada dia. Dia banyak mengalami perkara-perkara jahat di dalam kehidupannya. Saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia. Majikannya berbuat jahat kepada dia. Tapi kita lihat ya saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan saya mau katakan begini. Kebencian orang kepada kita tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Amin. Kita mesti ingat apapun perbuatan orang kepada kita,
Kita ini dijaga Tuhan seperti biji matanya. Tidak akan ada sesuatu pun yang buruk terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau kita mesti percaya, saudara. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, kita tahu orang-orang merekakan yang jahat kepada kita, tetapi Allah memakai rekaan-rekaan orang yang jahat itu untuk memberkati dan mempromosi kehidupan kita. Amin. Saya percaya Yusuf bisa jadi Perdana Menteri karena apa? Karena perlakuan orang yang buruk kepada dia respon dengan benar di dalam kehidupan. Oleh sebab itu ya saudara, jangan pusing dengan apa yang orang buat. Pusinglah dengan apa yang saudara buat. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu sebuah ungkapan yang saya belajar dari sekolah. Saya lupa itu ungkapan. Dan saya coba browsing di Google, saya tidak ketemu siapa yang ngomong. Perkataan itu berkata begini, sukacitaku tidak akan hilang karena dosa orang lain. Sukacitaku akan hilang karena dosaku sendiri. Jadi seburuk apapun orang berbuat kepada kita, kesalahan orang lain kepada kita, tidak akan bisa mencuri sukacita Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita kita akan hilang dengan sendirinya kalau kita merespon yang salah kepada tindakan-tindakan orang kepada kita. Setelah mari kita belajar sungguh-sungguh ya saudara di dalam kehidupan ini. Kemarin kita sudah belajar kita mesti berhati-hati. Berhati-hati dengan apa saudara? Dengan kebencian. Kita mesti berhati-hati dengan pertengkaran. Sebisa mungkin kita menghindar dari pertengkaran. Saudara, kadang kita bilang begini ya, mengenai pertengkaran, mengenai kebencian. Kamu sih garai aku. Coba kamu tidak garai aku ya tidak mangkal. Aku ya tidak bertengkar. Begini ya saudara. Ini perkataan yang salah. Saya mau tanya, kenapa orang bisa bertengkar? Ayo, kenapa dua orang bisa bertengkar? Kenapa? Karena dua-dua kepingin bertengkar. Kalau satu kepingin bertengkar, satu tidak kepingin bertengkar, bisa bertengkar? Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak bisa itu. Jadi misalnya istri ngajak geger. Kalau suaminya tidak mau geger, bisa geger? Tidak bisa. Jadi kalau terjadi pertengkaran, pasti salah dua-dua. Kalau istri ngomong kasar, suami omong manis, terjadi apa saudara? Tidak terjadi pertengkaran. Betul? Orang tua ngomong tidak enak, anak ngomong tidak enak, ya terjadi pertengkaran. Jadi selalu kita mesti ingat ya saudara, pertengkaran terjadi karena dua orang sepakat bertengkar. Jadi tidak boleh saudara bilang, kamu senggarai bertengkar, tidak ada. Itu karena kesepakatan dua orang bermufakat, tapi bermufakatannya kok jelek ya. Kita mesti bermufakat untuk hal-hal yang baik ya saudara. Jadi mulai hari ini putuskan untuk tidak bertengkar. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah kisah mengenai Abraham dan Lot. Mereka punya harta yang terlalu banyak sehingga satu tempat tidak cukup untuk mereka berdua, sehingga terjadi pertengkaran. Nah, saya mau tanya, alasan yang kuat untuk bertengkar karena memang tempatnya tidak cukup. Tetapi lihat ya, Abraham itu mengambil keputusan yang tepat. Dia bilang kepada Lot, kita tidak boleh bertengkar ya. Kita ini saudara. Begini, kamu pilih dulu, aku mengalah. Lihat ya. Jadi pertengkaran tidak akan terjadi ketika salah satu dari mereka itu mengalah. Dan ada sebuah buku yang dikarang oleh Derek Prince katakan, mengalah itu indah. Saudara percaya itu? Tidak percaya ya, karena kita jarang melakukannya. Jadi kita mesti percaya saudara, ketika kita mengalah, itu kita akan melihat keindahan di dalam Tuhan. Nah,
Kita lihat ayat-ayat firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar ya saudara mengenai apa yang terjadi ketika saudara mendoakan orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Ketika kita mulai berdoa, kehidupan kita akan mulai diubahkan. Kebencian di dalam kehidupan kita akan diubahkan menjadi cinta di dalam kehidupan kita. Dan lewat doa, perasaan kita, lewat doa, pemikiran kita mengenai orang itu pasti diubahkan lewat doa. Jadi percayalah, doa bukan hanya bisa mengubahkan banyak hal, tetapi doa bisa mengubahkan hati kita yang pahit, yang keras, yang ada kebencian. Ketika kita memutuskan untuk berdoa, hati kita akan mulai penuh dengan kasih. Oleh sebab itu saya berharap suami-suami mulai hari ini coba doakan istrimu ya, berkati istrimu. Engkau akan mulai lihat ya, mungkin dia mengomel sama seperti kemarin, tapi engkau akan bisa lebih sabar. Itu bukan karena dia tidak marah, tetapi karena engkau melepaskan doa-doa yang akan mengubahkan kehidupanmu. Nah, malam hari ini saya akan menambahkan sebuah hal yang lain yang harus kita lakukan supaya kita dilepaskan dari semua kebencian di dalam kehidupan kita. Kita dilepaskan dari pikiran-pikiran yang buruk mengenai seseorang. Saudara, ada sebuah istilah di agama seberang itu yang baik. Namanya tabayun. Tahu ya, tabayun. Di Alkitab tidak ada tabayun. Tapi tabayun ini baik. Apa terjemahan? Tabayun adalah mencari informasi sejelas-jelasnya. Ya, itu mesti dicari informasi sejelas-jelasnya. Saudara, dunia ini penuh dengan banyak kesalahan begini. Kalau dititipi uang itu kurang, kalau dititipi omongan bisa tambah. Ini masalah kita besarnya begini. Misalnya begini saya. Misalnya saya sedang berbincang-bincang dengan Irwan. Saya pakai Irwan aja karena dia pasti tidak tersinggung. Saya berbincang-bincang dengan Irwan mengenai sebuah topik misalnya. Misalnya topiknya mengenai Wisnu, ya, anggaplah tentang Wisnu. Nah, pembicaraan kita ini sudah berakhir. Ya, kita mungkin lagi membicarakan Wisnu entah gimana. Nah, Irwan ini ketemu dengan Wisnu, ya. Kemudian berbincang-bincanglah Irwan ini dengan Wisnu. Nah, dari perbincangan Irwan dengan Wisnu, entah ada cerita apa, tiba-tiba Wisnu itu punya perasaan yang tidak enak dengan saya. Mungkin Irwan ini mengutip sebuah kalimat, mungkin sebuah pernyataan, sehingga akhirnya Wisnu ya saudara, punya pemikiran yang salah mungkin atau seperti itu. Nah, kita mesti belajar begini ya saudara, di dalam kehidupan ini. Kan saya tadi sudah bilang ya, orang kalau dititipi uang kurang, kalau dititipi omongan tambah, itu tidak tahu peribahasa dari mana. Nah, kita mesti belajar ya saudara, mesti belajar. Saya punya prinsip di dalam kehidupan saya begini. Kalau itu tidak saya dengar sendiri dengan telinga saya ragukan kebenarannya. Betul nggak? Atau kalau saudara mau, lakukan seperti yang orang muslim lakukan. Itu namanya tabayun. Yaitu mencari informasi yang jelas. Mencari informasi yang jelas. Karena dengan informasi yang jelas kita bisa ngerti ya saudara. Duduk masalahnya itu ada di mana. Duduk perkaranya ada di mana. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kita lebih daripada tabayun. Ya, coba kita lihat di dalam Alkitab. Seharusnya ini menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita harus jadi orang-orang yang giat. Ada amin? Hah? Betul? Coba siapa yang sudah melakoni? Giat dalam apa coba? Ayat ini berkata kita mesti giat beribadah. Betul, mesti giat beribadah. Tetapi ayat ini berkata kita mesti semakin giat melakukannya. Melakukan apa, saudara? Hah? Apa yang harus semakin giat menjelang Tuhan mau datang? Kita dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara menasehati orang? Kapan terakhir kali? Oh Pak, 3 tahun silam. 3 tahun silam. Coba kita lihat ya, Ibrani 3 ayat yang ke-13. Jadi kita lihat ya, ayat firman Tuhan mengajar kepada kita harus giat menasehati. Kita harus semakin giat menasehati. Itu perintah firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus seperti itu. Bahkan ayat ini berkata, semakin giat itu seperti apa gambarannya? Ayat ini berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Kapan? Halo? Baca sama-sama. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada dapat dikatakan hari ini. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hati karena tipu daya dosa. Begini ya saudara. Waktu kita dibaptis, ya, waktu kita dibaptis. Apa yang terjadi? Waktu kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, kita ini dihisapkan atau disatukan dalam yang namanya kesatuan tubuh Kristus, di mana Kristus itu sebagai kepala. Amin. Waktu kita makan minum perjamuan, itu kita diingatkan bahwa kita ini adalah satu tubuh. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang makan tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu mendatangkan murka. Sekali lagi ya saudara, saya mau jelaskan ayat ini. Kita harus mengakui tubuh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah tubuh Tuhan. Artinya dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu masuk akal kalau ayat ini berkata, kamu harus semakin giat menasihati setiap hari. Supaya jangan ada seorang pun yang tegar hatinya dan tertipu oleh tipu daya dosa. Saudara, satu lagi ya sebelum nanti saya akan beri penjelasan. Filipi 2 ayat yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, ada apa? Nasihat. Jadi salah satu ciri orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, mulutnya itu penuh dengan nasihat. Ada seorang yang berkata begini, teguran yang menyadarkan itu lebih baik daripada pujian yang mengenakkan. Sekali lagi, teguran yang menyadarkan lebih baik daripada pujian yang mengenakkan. Nah, saya mau jelaskan ayat-ayat ini. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menasehati semakin giat setiap hari dengan lebih sungguh-sungguh. Ada ayat-ayat yang berkata mesti lebih sungguh-sungguh lagi untuk menasehati. Nah begini ya saudara.
Setiap orang, ya, setiap orang di mata kita itu punya nilai. Saya jelaskan ya. Setiap orang di mata kita itu punya nilai. Sama seperti Tuhan menilai kita. Kita di mata Tuhan nilainya berapa, saudara? Ada yang tahu? Berapa nilai kita di mata Tuhan? Kita ini di mata Tuhan nilainya 100 sempurna. Tuhan lihat kita loh. Itu sempurna. Nah, begini ya menjelaskannya ini. Itu tadi saya kan pernah berkata ya, ada A sama B ngomong hal yang sama kepada kita. Mungkin A ini ngomongnya kasar, temanya sama. B omongnya kasar, temanya sama. Kadang kepada A kita bisa terima, kadang B kita tidak bisa terima. Betul? Itu kenapa? Topiknya sama loh, marahnya sama. Kenapa kadang A yang marah kita terima, B yang marah kita tidak bisa terima? Kenapa? Itu tadi ya prinsipnya. Setiap orang itu punya nilai di mata kita. Kadang kita suruh nganter orang, ini antar no, ini barang ke sana. Oh oke. Kadang ada orang yang suruh antar yang sama. Ini coba antar no. Oh kok henok aja, gitu kan. Kenapa saudara? Disuruh nganter yang sama, ke tempat yang sama. Ada yang suka lah. Itu karena itu tadi ya saudara. Karena tiap orang punya nilai di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tanya. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, kita mesti makan minum perjamuan dengan mengakui tubuh Tuhan. Apa itu tubuh Tuhan? Jadi kita mesti mengakui setiap orang yang percaya seperti anak-anak Tuhan, seperti Tuhan menilai kehidupan mereka. Jadi ya saudara, kita mesti menilai orang setinggi mungkin seperti Tuhan menilai orang itu. Betul? Dan saya percaya ya saudara, orang yang menghargai orang itu adalah orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya sudah melihat ya saudara, bagaimana kalau saudara melayani orang-orang spesial, melayani orang-orang yang lemah, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang lebih di dalam kehidupanmu. Itu sebuah salah satu wujud kita menghargai orang. Nah, jadi jelas ya saudara. Jadi kita diminta oleh Tuhan, seperti Tuhan melihat kita, kita seharusnya melihat orang-orang di sekitar kita dengan nilai yang tinggi. Nah, bagaimana orang-orang di sekitar kita itu bisa kita punya nilai yang tinggi? Itu tidak bisa otomatis. Saya ulang lagi. Perasaan, pikiran, kehendak kita itu tidak bisa secara otomatis terjadi seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar lewat doa, perasaan kita kepada orang akan mulai berubah. Perasaan benci bisa diubahkan menjadi cinta lewat doa. Orang yang seringkali kita berdoa bagi dia, maka cinta kita akan tumbuh kepada orang itu. Nah, yang kedua, kita bisa punya penilaian yang tinggi kepada mereka ketika kita berani menasehati dia. Saya ulangi lagi. Kita akan bisa punya penilaian yang tinggi kepada orang itu ketika kita berani menasehati. Saya pakai contoh yang mudah saja. Saudara, yang tahu kelemahan-kelemahan kita itu siapa? Saudara? Itu bukan orang-orang yang jauh. Yang tahu kelemahan-kelemahan kita itu pasti orang yang dekat. Betul? Yang tahu kalau Henok pacaran itu pasti bukan saya. Yang tahu pasti orang-orang yang dekat. Ya. Nah, ini contoh saja ya. Yang tahu misalnya cara pacarannya Henok salah, itu juga bukan saya. Pasti teman-teman dekatnya, betul? Nah, tadi kita lihat ya saudara. Kita mesti sadar, saya sudah berkata
beberapa hari yang lalu, saudara. Kita mesti sadar kita adalah orang-orang yang sedang berproses untuk jadi lebih baik. Nah, kita mesti saling menjaga. Bukan menjaga supaya tidak ketemuan, itu yang salah sekarang, saudara. Ayo kita jaga supaya tidak ketemuan. Bukan begitu. Kita mesti menjaga supaya kita senantiasa bisa hidup dalam kebenaran. Nah, coba ya, saya pakai contoh Henok aja supaya dia, karena saya tahu dia orang yang dewasa jadi tidak marah. Saudara tahu kenapa Henok saya bilang dewasa? Dilihat dari apanya? Wah. Begini ya, satu kali ya, misalnya saya sedang lihat Henok melakukan kesalahan, anggapnya begini ya. Dia mungkin saya lihat satu kali dia apa ya? Oh iya. Kalau itu coba ya saya lagi berpikir. Misalnya begini ya. Dia lagi marah-marah sampai misalnya dia lagi ngomong akhirnya ngomong kasar. Dia mungkin ditanya ibunya mengenai kenapa enggak pulang-pulang, dia ngamuk mungkin ya. Mungkin ibunya lagi mengingatkan dia, "No, ini semuanya mulai, no." Nah, enak mungkin itu lupa karena lagi pacaran mungkin ya. Akhirnya dia marah. Ya. Akhirnya dia marah kepada ibunya ngomong. Nah, saya ada di situ. Saya lihat itu. Nah, tetapi saya tidak menegur dia. Kan begini ya, saudara. Pikiran, saudara tahu ya, pikiran manusia itu adalah pikiran yang tidak bisa di-stop, saudara tahu ya. Itu saya tidak tahu ada ilmunya. Misalnya saudara lihat, tikus itu ada di depan, lihat seperti ekor tikus itu di balik pintu. Maka saudara kan coba, coba mereka-reka ini tikus ini kayak, padahal belum lihat tikus, baru lihat ekornya. Itu pikiran bisa mengembara kemana-mana, betul gak? Nah, itu sama dengan pikiran kita ya. Ketika kita menemukan sebuah kesalahan yang dibuat oleh teman kita, dan kita tidak berani menegurnya, maka nilai orang itu akan turun di mata kita. Itu kalau kita ketemu satu ya. Nah kalau kita ketemu dua tidak mau omong, ketemu tiga tidak mau omong, ketemu lima, nanti semakin banyak. Nilai orang itu dengan sendirinya akan turun di mata kita. Tetapi ketika kita berani ngomong, "No, mangsa jane omong salah loh, no," misalnya begitu ya. Maka nilai Henok itu kembali naik tinggi di mata kita. Itu prinsip begini. Ada banyak kali suami istri ya saudara. Karena mungkin wegah geger, wis tak kandhani, gitu kan. Ini penyakit suami istri. Nanti kadang dimarahi juga, dinasihati, kadang tidak jadi baik juga. Tapi begini, kita mesti berani ambil resiko apapun. Karena ketika kita berhenti menasihati, nilai orang itu akan berkurang. Dan kita, Tuhan tidak berkenan. Karena itu sama sekali kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Kita tidak mungkin ya saudara, kalau dia adalah bagian di dalam kehidupan kita. Kan ini gambaran tubuh. Coba ya saudara, itu kan seperti begini ya saudara. Misalnya kita kesandung, jempol kita itu abu, kemudian nanan. Kan begitu. Terus kemudian anggota tubuh yang lain bilang, "Cek nois paling jempol itu, pokok lambene ndak catu lah iso mangan." Begitu. Apa begitu konsep pemikiran kita? Kan tidak saudara. Ketika ada orang yang gagal, ketika ada orang yang jatuh, mungkin nasihat-nasihat kita bisa membangkitkan, bisa meluruskan jalannya. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang membangun sebuah atmosfer di dalam hati kita. Atmosfer cinta dan bukan kebencian dan kepahitan. Atau nilai yang rendah kepada orang itu. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkap dengan jelas apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau saudara tidak mudeng dengan semua yang saya sampaikan. Tapi perintah Tuhan berkata, kita mesti semakin giat melakukannya. Amin. Mesti semakin giat. Orang tua kita perlu nasihat kita. Anak-anak kita perlu nasihat kita. Sekarang ini zaman di mana orang tua takut menasihati anaknya.
Dia bilang, pikirannya begini. Kok nasihati teman-teman minggat arek itu? Salah itu. Biarkan dia minggat. Hah? Iya. Kan anak yang terhilang itu juga minggat. Nanti pasti kembali, kita doakan. Jadi begini ya saudara, saya mau katakan sekali lagi. Kalau kita berhenti menasihati, mungkin ada banyak orang yang terjebak dengan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu ketika kita menemukan kesalahan, itu tuh kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk melihat apa yang tidak benar dan membawa orang itu kembali kepada jalan Tuhan. Nggak ada amin ya kalau begini ya. Kalau saya bilang diberkati, sakit sembuh, amin, amin. Ini mungkin khotbah yang tidak enak, tetapi percayalah. Kalau kita terus saling menasihati, pertumbuhan itu adalah sebuah kerja kelompok. Tidak bisa jalan ke surga sendiri. Orang yang jalan ke surga sendiri pasti tersesat. Jalan ke surga mesti rame-rame. Saling bergandengan tangan untuk kita saling menasihati. Jadi tidak apa-apa Saudara. Saya sebagai pemimpin sekalipun, saya perlu omongan-omongan saudara, bukan rasan-rasan saudara. Saya perlu ditegur itu. Banyak saya kalau ngaca itu pasti banyak kesalahan kita. Semua pasti banyak kelemahan. Tetapi biarkan kelemahan saya ditopang oleh kekuatan saudara, dan kekuatan saya akan menopang kelemahan di depan saudara. Itu yang dimau dengan tubuh Kristus. Amin. Dan saya percaya lewat saling menasihati kita selalu ada di dalam Kristus. Artinya kita selalu tinggal dalam kerajaan Allah. Saya percaya saudara, semakin pikiran saudara mengenai orang lain baik, maka kesehatanmu akan baik, keuanganmu akan baik. Semua yang kau kerjakan dengan tanganmu itu akan berhasil. Coba saya bisa bayangkan ya saudara. Saya akan tutup dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu satu kali ketika dia mengartikan mimpi juru minum, dan akhirnya juru minum itu diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Juru minum itu dibuat Tuhan. Dibuat Tuhan lupa akan Yusuf selama 2 tahun. Pertanyaannya kenapa Tuhan membuat juru minum ini lupa? Seharusnya sudah 2 tahun yang lalu Yusuf bisa keluar dari penjara. Tetapi kenapa kok Tuhan tunda masa pengangkatan Yusuf? Saya belajar, seorang bernama Cindy Jacob dalam bukunya berkata, kalau sudah lihat ya, apa yang dikatakan oleh Yusuf selama dia ada di penjara 2 tahun itu, dia bilang begini, aku gitu seharusnya tidak ono di sini. Aku di sini nih gara-gara saudara-saudaraku. Dia masih saudara, punya pikiran yang buruk bahwa saudara-saudaranya itu yang membawa keadaan buruk di dalam kehidupannya. Sekali lagi ingatlah prinsip ini ya saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membawa kehidupan kita kepada keadaan yang buruk. Amin. Yang bisa terjadi karena respon kita yang buruk akan kelakuan-kelakuan orang yang buruk, itu yang akan membuat kita terpuruk. Asal kita terus bisa meresponi dengan baik semua perlakuan-perlakuan orang yang buruk, kita pasti dipermuliakan oleh Tuhan. Akhirnya Yusuf, coba ya, setelah lulus 2 tahun, waktu ini lihat ya, waktu saudara-saudaranya belum mengaku waktu Yusuf di penjara, kan Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya. Aku tidak harus di sini loh. Aku dulu dijual saudara-saudaraku, aku kemudian difitnah Potifar, begini. Dia menyalahkan orang lain. Coba, ketika dia jadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya kan ngaku, Yusuf, ampuni loh Yusuf, aku sudah salah. Bukan kamu yang buat aku kayak gini. Yang lain kan. Tadi dia merasa dia mengalami yang buruk ini karena saudara-saudaranya. Dia bilang bukan. Aku ada di sini karena Tuhan punya rencana dalam kehidupanku. Kan lain. Jadi sekali lagi ya saudara. Tuhan pasti akan mengangkat tinggi kita. Mempromosikan kita. Ketika di dalam pikiran kita tidak ada pikiran yang buruk mengenai seseorang dalam kehidupan kita. Dan itu caranya lewat doa dan menasehati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita naikkan pujian, ajarilah kami akan bahasa cintamu. Mulai hari ini kita sama-sama belajar ya saudara. Belajar menasehati orang lain, belajar mendoakan orang lain, supaya hati kita akan terus penuh dengan cinta dan tidak ada kebencian. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara tahu perasaan orang yang ada di dalam penjara? Saudara tahu? Yusuf pada waktu dia ada di penjara, dia kepengen lepas dari penjara ini. Dia merasa penjara ini bukan tempat dia ada. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang sama di dalam kehidupanmu. Ada sebuah keadaan di mana engkau kepengen keadaan itu berlalu cepat dari kehidupanmu. Dan itu namanya pemulihan. Tetapi begini ya saudara, Tuhan itu sabar dengan kehidupan kita. Keadaan kita baru akan dipulihkan ketika yang ada di dalam kehidupan kita mengalami pemulihan. Dan salah satunya Allah rindu. Di dalam kehidupan kita sama sekali tidak ada kepahitan, kejengkelan, kebencian di dalam kehidupan kita. Kita harus dibereskan dari semua kebencian. Rasa tidak suka, kurang mencintai, kurang menghargai. Dan ketika kita itu semua sudah dibereskan. Sama seperti Yusuf, dia tidak menganggap keadaan yang buruk gara-gara saudaranya, gara-gara Potifar. Tapi dia percaya ada rencana Tuhan untuk membereskan semua kepahitan, semua yang buruk di dalam kehidupannya. Salah satu yang dia lakukan, nama anak pertamanya bernama Manase. Itu artinya aku melupakan. Dia melupakan semua yang dibuat yang buruk orang-orang kepada dia. Dan saat dia melupakan semuanya, Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan saya percaya Tuhan juga Allah yang sama. Dia Allah yang rindu kita sebagai anak-anaknya mengalami pemulihan di dalam segala hal. Rumah tangga kita harus dipulihkan, keuangan kita harus dipulihkan, kesehatan kita harus dipulihkan. Semua Tuhan rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti sekali lagi serahkan semua kebencian, rasa tidak suka kepada Tuhan. Dan biarkan cinta itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan lewat itu kita melihat pemulihan yang dari Tuhan, yang melampaui lebih daripada apa yang kita pikirkan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami
cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu agar kami dekat padamu. Yes God, agar kami Dekat padamu. Yes God, agar kami dekat padamu. Bapa, biarkan hari-hari ini kami melakukan tepat seperti yang Kau mau. Kami akan terus mendoakan siapa saja yang membuat hati kami kurang enak. Kami akan melepaskan berkat sampai perasaan kami akan juga mengalami perubahan. Hari-hari ini juga kami rindu menasihati teman-teman kami, orang-orang sekeliling kami. Supaya kami bisa menilai orang-orang itu dengan tinggi ya Bapak. Bapak, kami percaya saat kami melakukannya, Engkau akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami ya Bapak. Mari Bapak, bimbinglah kami, umat-Mu di tempat ini. Biarkan kami saling bergandengan tangan, saling menopang. Tidak ada yang mengejek seorang terhadap yang lain, tidak ada yang merendahkan. Tetapi semuanya saling bergandengan tangan untuk berjalan maju bersama-sama. Menggenapkan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapak. Kami percaya jalan pemulihan tersedia bagi kami. Yang rindu membuang semua perasaan tidak suka, kebencian dalam kehidupan kami. Dan menggantikan dengan cinta yang dalam dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya yang sakit mengalami kesembuhan. Yang susah mengalami penghiburan. Yang ada dalam persoalan mengalami jalan-jalan keluar yang datang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Semua yang kami rindukan, semua yang kami ingini, Engkau mengabulkan kepada kami ya Bapak. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.